Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu NN ya. Mari saya persilakan Ibu yang akan bersaksi bagaimana kesembuhan terjadi, pemulihan keluarga terjadi. Silakan Bu yang akan bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom. Selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Silakan. Iya, makasih di mana saya sudah diizinkan untuk ikut sama-sama Zoom untuk memberikan kesaksian hidup di mana Tuhan membawa saya di dalam sakit penyakit sehingga saya dipulihkan, kemenangan demi kemenangan yang saya raih, di mana keluarga, orang tua boleh masuk di dalam kasih anugerah Tuhan. Bisa hidup baru, puji Tuhan. Dan kesaksian saat ini awalnya pada tahun 2005, di mana saya saat itu diberkati, saya bekerja di Dinas PU, Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, di bagian peralatan. Dan waktu saya dipercayakan oleh atasan di dalam pengurusan keuangan UPTD Persampahan, UPTD Peralatan, disitulah awal kesuksesan yang saya raih, di mana hari demi hari dengan berjalannya waktu saya mendapat banyak sekali berkat yang luar biasa, sehingga awal saya Tuhan berperkara di dalam kehidupan pribadi saya, di mana di dalam kehidupan saya Tuhan sudah kasih wajah yang sempurna, tetapi karena keinginan daging, karena ada suatu dorongan di mana saya sudah mempunyai berkat dan saya mulai rubah operasi kecil karena ingin mempercantik. Kalau orang Manado bilang itu so pasung, so cantik, tapi ingin lagi lebih cantik. Dan ketika saya perubahan demi perubahan yang saya alami itu menjadi kebanggaan tersendiri, di mana saya bangga dengan wajah saya, di mana saya sudah rubah semua, saya format, maksudnya perbaiki, di mana Tuhan sudah kasih yang terbaik, tapi ingin lagi yang terbaik, yang ingin mempercantik diri, sehingga disitulah awal kehancuran rumah tangga, di mana ketika saya mulai sukses, suami mulai ada kecemburuan sosial. Di situ diproses-proses Tuhan bagi saya. Ketika ada suatu kesibukan pekerjaan, tugas, tanggung jawab saya, sehingga rumah tangga sudah diabaikan. Suami mulai ada rasa kecemburuan, sehingga saya mulai ada percecokan dengan rumah tangga, dan akhirnya kami sepakat di situ ada perpisahan. Selama 2 tahun kami berpisah karena egonya masing-masing. Karena saya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas saya sendiri. Dan berjalannya waktu, ketika proses Tuhan terjadi, saya mengalami sakit yang luar biasa, di mana wajah saya itu hancur. Terus untuk mau pergi kerja, saya sudah tidak bisa lagi ke kantor karena malu, wajah saya itu hancur. Pergi ke dokter tapi tidak ada mendapat kesembuhan, sampai akhirnya kondisi keuangan saya mulai menurun.
Dan waktu itu saya sempat pikir untuk ada yang kasih informasi untuk ke dukun, dan saya pergi ke dukun. Ada 4 dukun yang saya pergi. Tapi pada awalnya saya pergi ke dukun itu, diminta persediaan dari dukun itu ayam putih 10 ekor, minta uang. Jadi di awal itu saya hari demi hari habis uang karena ke dukun tapi tidak ada perubahan. Di waktu saya ke dukun itu, di situ uh, dukun tersebut uh, di piring putih itu, ketika mengusap wajah saya itu, maka terjatuhlah banyak paku-paku, banyak sekali barang-barang yang tajam seperti itu. Tapi tidak ada pemulihan, malah wajah saya makin hancur. Jadi timbul kayak melepuh-melepuh. Nah, kering dia jadi lagi. Seperti itu. Dan akhirnya pada waktu itu papa saya ngajak, coba kamu berdoa. Kebetulan waktu itu yang berkemenangan itu adik saya, adik bungsu yang sudah menerima kasih anugerah Tuhan, sudah hidup baru, dan di situ dia dipakai Tuhan. Dan puji Tuhan waktu itu saya ada gerakan untuk didoakan. Saya minta adik saya untuk doa. Waktu didoakan itu saya menangis karena saya berjanji begini sama Tuhan. Tuhan, ketika saat ini saya dipulihkan, saya berjanji, saya bernasar untuk hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau hidup saya ada pembaharuan, mau hidup lebih benar lagi di jalannya Tuhan. Dan waktu itu adik saya memakai sarana minyak. Tapi dalam waktu berdoa, saya merasa kenapa hanya dengan kuasa dengan minyak ini bisa disembuhkan. Di situ awalnya saya setelah selesai berdoa, saya ngomong dalam hati saya mau uji sama Tuhan. Tuhan, ketika Engkau sembuhkan aku memberi hidupku lebih sungguh-sungguh. Dan pada waktu jam 2 pagi, di saat saya bangun, mujizat terjadi di mana wajah saya itu kering. Di situ saya menangis, luar biasa Tuhan berperkara hanya dengan kuasa minyak. Dengan minyak aja saya bisa sembuh, karena di minyak itu, minyak urapan itu ada mengalir kuasa doa. Jadi saya imani dengan kuasa minyak urapan saya bisa disembuhkan. Sampai pagi itu saya menangis sampai tidak ke kantor karena merasa Tuhan berperkara yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya hari demi hari saya mulai berlatih untuk hidup melekat dengan Tuhan. Saya mulai belajar untuk penyembahan, memuji nama Tuhan. Di saat doa, saat teduh, jam 3 pagi saya setia karena saya mendapat kasih anugerah yang luar biasa. Berjalannya waktu, ketika wajah saya sudah tidak ada perawatan, suami saya selingkuh. Dan banyak masalah yang saya hadapi, masalah tantangan suami, masalah anak-anak. Anak-anak meninggalkan saya ketika saya di dalam prosesnya Tuhan. Di saat di titik yang paling terendah yang saya alami,
Tapi saya tetap kuat, saya setia, saya berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan yang berperkara di setiap pertandingan iman saya. Karena saya di situ ada banyak hamba-hamba Tuhan yang saya minta didoakan. Termasuk Ibu Eli yang saya waktu itu menemukan video di dalam Ibu Eli memberikan kekuatan. Di situ saya chat Ibu Eli, saya mau minta topangan doa, dan Ibu Eli berdoa untuk saya. Dan bukan cuma Ibu Eli juga, saya juga dilawat oleh Pak Luther. Nah, di situ hamba-hamba Tuhan banyak yang mendoakan. Dan saya bersyukur saya kuat walaupun badai yang luar biasa saya hadapi. Suami berselingkuh sampai tidak menafkahi saya dan anak-anak saya. Tapi saya berjuang walaupun dengan keadaan ekonomi yang mulai terpuruk ekonomi saya. Walaupun ada gaji yang saya terima, tapi itu tidak akan mencukupi. Karena pada saat itu juga saya di kantor pada awalnya, waktu saya masih sukses itu, atasan saya senang dengan saya. Segala pekerjaan-pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, saya di situ mendapat banyak berkat. Tapi ketika saya sudah mulai hidup dengan Tuhan, satu persatu meninggalkan saya. Di dalam pekerjaan juga saya dikeluarkan dari pekerjaan. Saya diberikan tempat yang tidak layak. Teman-teman yang dulunya bersama-sama ketika saya sudah mengalami wajah yang tidak cantik lagi, mengalami banyak kekurangan di dalam ekonomi, satu persatu meninggalkan saya. Tapi saya tetap kuat karena Tuhan selalu menopang saya. Saya bersyukur di mana di titik ujian terjadi, saya juga mengalami masalah di mana anak-anak saya ada karena masalah keluarga berdampak sampai kepada anak-anak. Anak-anak saya, anak yang perempuan, menjalin hubungan dengan pria yang agama Muslim. Dan akhirnya anak ini mengandung. Dan pada waktu dia mengandung, saya menolak. Tuhan, saya tidak mampu. Ujian yang Tuhan berikan, suami berselingkuh, suami tidak menafkahi, dan anak saya yang perempuan mengalami masalah hamil. Dan waktu itu saya bersikeras anak ini akan saya gugurkan. Tetapi waktu itu saya menangis, saya marah sama Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan buat sampai saya di titik yang paling terendah? Semua habis, keluarga hancur, anak-anak satu persatu meninggalkan saya dan mengalami ujian yang luar biasa. Tetapi ketika saya berdoa, saya menangis, waktu itu jam 3 subuh saya menangis terseduh-seduh. Saya sampai Tuhan tak mampu untuk berkata-kata. Dan pada waktu Tuhan menjamah hati saya merasa ada damai, sukacita, dan saya diberikan kekuatan oleh keluarga sehingga dibatalkan untuk digugurkan anak kami. Dan kami percaya walaupun kami dipermalukan, kami tetap kuat karena ada Tuhan. Kan pada saat itu di lingkungan kami jadi perbincangan tetangga-tetangga. Jadi saya sendiri merasa terpuruk dengan keadaan yang saya hadapi. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap berikan kekuatan, tangan Tuhan yang luar biasa.
yang sanggup memulihkan setiap kehidupan saya pribadi. Dan pada saat anak kami di dalam proses untuk melahirkan, saya hanya minta sama Tuhan, uh, minta ampun Tuhan, saya hanya mau mengasihi anak saya, hanya mau mengampuni. Aku belajar untuk menerima walaupun itu terasa sakit. Dan saya menerima cucu kami dan anak ini kami pelihara dan itu menjadi anak yang paling bungsu. Karena anak saya tidak menerima untuk pernikahan karena mau masuk di agama Muslim. Jadi saya tekankan sama anak saya, kamu lanjut sekolah, nanti anak yang cucu kami ini kami pelihara. Puji Tuhan sampai saat ini dia sudah mau masuk 5 tahun. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan ini memang luar biasa sempurna. Sehingga hari demi hari Tuhan pulihkan sehingga suami boleh minta ada kesepakatan untuk kita rujuk kembali bersama-sama untuk ada pemulihan di dalam keluarga kami. Dan pada saat saya lebih setia dengan Tuhan, pada tahun ke-6, saya kan dalam ujian proses Tuhan itu sampai 7 tahun saya di proses Tuhan. Tapi di tahun yang ke-6, pemulihan terjadi, di mana di saat saya setia dengan Tuhan, saya boleh berjumpa dengan Tuhan. Di saat saya berdoa, ada terjadi mujizat yang luar biasa. Tuhan berjumpa dengan saya dengan cahaya yang begitu luar biasa. Saya tidak bisa melihat cahaya Tuhan itu. Dan saya menangis, di saat itu Tuhan merangkul saya. Karena pada waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu, saya sudah lelah. Karena setiap masalah-masalah yang saya hadapi. Tapi di saat Tuhan memberikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga saya merasa ada kekuatan yang luar biasa. Dan sampai saat ini, kami mengucap syukur walaupun masih di dalam ujian iman, saya percaya terobosan-terobosan baru yang akan terjadi bagi keluarga saya. Sehingga pemulihan bagi anak-anak saya, suami saya. Puji Tuhan, kalau anak saya 2 yang sudah menerima Tuhan Yesus lahir baru. Terus orang tua saya, mama papa juga sudah mengalami hidup baru, pertobatan. Kami percaya karena di setiap masalah yang kami hadapi, ada yang luar biasa yang Tuhan kasih, di mana kami keluarga boleh menerima kasih anugerah Tuhan di dalam pertobatan. Adik-adik saya juga sudah mengalami pertobatan. Dan saat ini saya lagi masih bergumul karena suami masih keras, belum bisa untuk menerima di dalam hidup pertobatan. Tapi aku percaya karena Tuhan berfirman satu orang bertobat, seisi keluarga pasti diselamatkan. Terima kasih untuk kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, berikan dulu tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Haleluya. Wah, haleluya. Baik. Jadi sekarang yang paling terakhir, wajah sudah kembali normal Sudah lagi. Sudah pulih, kembali normal, iya. sudah pulih ya. Wah, puji Tuhan. Ya, Dan puji Tuhan. keluarga sudah dipulihkan, walaupun suami masih ada sedikit-sedikit keras, nggak apa-apa lah buat membentuk Iya, ibu supaya lebih sabar ya. Terus kemudian iya. keuangan, ekonomi sudah mulai dipulihkan?
keuangan ya, puji Tuhan Ya, sudah mulai ada pemulihan-pemulihan. yes, amin. Puji Tuhan. Walaupun ya masih ada banyak hal yang Tuhan yang mau tuntut saya sehingga lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih masuk lagi di dalam rencananya Tuhan. Yes. Tapi percaya semua akan indah pada waktunya. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bu NN yang sudah jadi berkat buat kita semua. Terima kasih Bu. Salam buat keluarga, buat suami, buat anak-anak. Ya. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.